Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, perkenalkan nama saya Cahyani Rahayu Sibi, salah satu tentor fisika dari TBB Gajah Mada. Kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel fisika kelas 9 SMP. Yang pertama, kita masuk ke dalam rangkaian seri. Nah, apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara segaris atau berurutan. Dapat kita lihat di gambar bahwa komponen R1, komponen R2, dan komponen R3 disusun secara berurutan atau segaris. Kemudian, kuat arus di setiap titik dalam rangkaian misalnya adalah sama, sehingga dapat kita tulis bahwa kuat arus total atau I total sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Kemudian untuk menghitung hambatan totalnya atau R totalnya dapat kita gunakan rumus R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Kemudian untuk tegangan total pada rangkaian seri yaitu dengan menjumlahkan tegangan pada masing-masing komponen atau pada masing-masing titik percabangan, sehingga tegangan totalnya atau V totalnya sama dengan V1 plus V2 plus V3. Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, lebih hemat biaya karena tidak memerlukan banyak kabel. Yang kedua, analisa kerusakan lebih cepat. Dan yang ketiga, lebih efisien dalam menghantarkan arus listrik karena arus listrik yang mengalir pada tiap beban adalah sama. Untuk kekurangannya pada rangkaian seri adalah, yang pertama, jika salah satu komponen mati, maka komponen lain juga akan ikut mati atau padam karena arus terhenti. Yang kedua, hambatan pada rangkaian seri menjadi lebih besar karena merupakan jumlah hambatan dari masing-masing beban. Dan yang ketiga, pada penggunaan lampu, misalnya pada lampu AC, lampu akan tetap menyala tetapi tidak dapat bersinar sama terang karena adanya perbedaan tegangan. Selanjutnya, kita masuk ke rangkaian paralel. Nah, apa sih rangkaian paralel itu? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjajar. Dapat kita lihat di gambar bahwa komponen R1, komponen R2, dan R3 disusun secara berjajar. Kemudian, besar tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Atau dapat kita tulis bahwa tegangan total atau V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kemudian, untuk menghitung arus total pada rangkaian paralel, kita hitung dengan I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 atau merupakan jumlah arus pada tiap komponennya. Kemudian, untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel, kita hitung dengan persamaan 1 per R total atau 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Rangkaian paralel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, jika salah satu komponen mati, maka komponen yang lain tidak akan terpengaruh karena setiap komponen dihubungkan ke sumber listrik. Sedangkan untuk kekurangannya pada rangkaian paralel, yang pertama, kabel dan sapar yang digunakan jadi lebih banyak tergantung pada jumlah beban yang ada. Yang kedua, pada saat terjadi kesalahan pada rangkaian yang lebih kompleks akan lebih sulit untuk ditemukan penyebabnya karena semua beban dihubungkan secara paralel. Oleh karena itu, jika listrik rumah tiba-tiba padam, harus dicek apakah terjadi short di alat listrik yang digunakan tersebut. Lanjut ke latihan soal. Dapat kita lihat di papan tulis bahwa soalnya seperti ini. Perhatikan gambar rangkaian di bawah. Seperti ini. Tentukan hambatan pengganti rangkaian tersebut. Dari soal ini, mari kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, diketahui. Dari gambar, dapat kita ketahui adik-adik bahwa R1 sebesar 12 ohm. Lalu, R2 sebesar 12 ohm juga. Untuk R3-nya sebesar 6 ohm. Dan R4-nya adalah sebesar 4 ohm. Kemudian ditanya
yang ditanyakan adalah tentukan hambatan pengganti rangkaian tersebut. Nah, tidak lain bahwa hambatan pengganti merupakan hambatan total dari rangkaian ini. Sehingga kita akan mencari R totalnya itu berapa sih gitu. Jawab. Untuk menghitung rangkaian total pada rangkaian ini, lihat di sini dulu adik-adik bahwa pada rangkaian ini terdapat rangkaian yang disusun secara berjajar atau rangkaian paralel. Nah, rangkaian ini itu yang harus kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita cari rangkaian yang disusun secara paralel adalah R2 dan R3. Nah, ingat untuk menjumlahkan rangkaian yang disusun secara paralel itu menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian kita masukkan 1/R2 sama dengan 1/12 ditambah 1/R3-nya. R3-nya sebesar 6 ohm. Kemudian kita samakan penyebutnya. Per 12 yang di sini tetap 1 ya. 1 ditambah yang di sini menjadi dikalikan 2. Sehingga begini. Kemudian 1/Rp sama dengan 1 tambah 2 adalah 3/12. Nah, perhatikan di sini. Ini masih dalam 1/Rp sama dengan 3/12. Yang kita cari adalah Rp, sehingga dibalik. Sehingga Rp sama dengan 12/3. Rp sama dengan 4 ohm. Setelah komponen R2 dan R3 kita gabung atau dengan menghitung Rp totalnya ini, maka gambar rangkaian ini akan menjadi seperti ini adik-adik. Di sini adalah R1 yang besarnya adalah 12 ohm dan yang ini adalah kita gabungkan lagi Rp-nya sebesar 4 ohm. Kemudian ada R4 di sini sama dengan 4 ohm juga. Sehingga dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa rangkaian yang disusun secara segaris atau berurutan kita sebut dengan rangkaian seri. Di mana untuk rangkaian seri untuk menghitung hambatan totalnya adalah dengan tinggal menjumlahkan saja. Sehingga R total sama dengan RS. Tinggal menjumlahkan R1 ditambah Rp ditambah R4. Langsung kita masukkan. R1-nya adalah 12 ohm, kemudian Rp-nya tadi adalah 4 ohm, dan R4-nya adalah 4 ohm juga. Sehingga untuk R totalnya kita temukan 12 tambah 4 adalah 16 tambah 4 berarti 20 ohm. Sehingga hambatan pengganti pada rangkaian ini adalah sebesar 20 ohm. Sekian dulu ya sahabat GM, tentunya kakak ingin share lebih banyak lagi tentang fisika. Jadi tonton video-video yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.